Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi, Bu. Baiklah, bagaimana keadaan anak-anak ibu? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak sudah sarapan pagi tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, sudah. Berarti anak-anak ibu semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Siapa ingin memimpin doanya? Saya, Bu. Oke, silakan kepada Lidra. Baiklah, kepada teman-teman, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Lidra. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu semua. Yang pertama yaitu Wahyuni Rahmi Putri. Hadir, Bu. Hadir. Lidra Permatasari. Hadir, Bu. Siska Prinanda. Siska hadir ya. Ya. Setelah absensi, sebelum kita belajar, pasti kita semangat dulu kan. Untuk semangat itu kita harus menyanyikan salah satu lagu wajib. Kepada Wahyuni Rahmi Putri, silakan untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baiklah, teman-teman semua, untuk memulai pembelajaran kita hari ini dan untuk supaya kita semangat, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah, Bu. Terima kasih anak ibu. Baiklah, kita langsung saja materi kita hari ini, yaitu pada tema 6, menuju masyarakat lingkungan, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan pada pembelajaran 1. Tujuan kita mempelajari pelajaran ini yang pertama yaitu dengan mengamati gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, dengan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai. Yang ketiga yaitu dengan berdiskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, dengan arahan yang diberikan guru, siswa dapat menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima yaitu dengan berdiskusi bersama teman sebangku, siswa dapat mengidentifikasi teks makna proklamasi bangsa Indonesia dengan benar. Dan yang keenam, dengan berdiskusi bersama teman sebangku, siswa dapat menyebutkan makna proklamasi bangsa Indonesia dengan benar. Yang ketujuh,
Dengan penugasan dari guru, siswa dapat menuliskan makna proklamasi bangsa Indonesia dengan benar. Yang kedelapan, dengan arahan yang diberikan guru, siswa dapat menyampaikan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia dengan benar. Yang kesembilan, yaitu dengan kegiatan membaca teks makna proklamasi dari bangsa Indonesia, siswa dapat menyebutkan kata-kata kunci. Yang ke-10, dengan berdiskusi kelompok, siswa dapat menentukan perkiraan informasi dari teks makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang ke-11 yaitu dengan arahan yang diberikan guru, siswa dapat menyampaikan informasi yang diperoleh berdasarkan teks bacaan dengan benar. Dan yang terakhir itu dengan arahan yang diberikan guru, siswa dapat menyampaikan kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul intek non-fiksi secara lisan dan benar. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya yaitu untuk slide selanjutnya, silakan anak-anak Ibu mengamati 4 gambar yang Ibu sediakan di layar tersebut. Nah, menurut anak-anak Ibu, gambar 1, 2, 3, dan 4 itu gambar tentang apa? Kepada Lidra, boleh melihat gambarnya itu. Kewajiban, Bu. Ya. Tentang kewajiban, Bu. Oke, tentang kewajiban. Bagus. Yang lain bagaimana? Gotong royong, Bu. Gotong royong, ya bagus. Ada lagi? Ronda malam, Bu. Ya, ronda malam. Benar. Nah, pada gambar ini pada gambar Kampung Damai ini kita dapat melihat yang pertama itu kan ada kerja bakti atau gotong royong. Berarti itu kepedulian kita terhadap lingkungan. Gambar keduanya yaitu menanam pohon. Dan yang ketiga yaitu membayar pajak dengan tepat waktu. Dan yang keempat yaitu melakukan ronda malam atau saskamling. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar keempat tadi, Lidra? Apa, Bu? Apa saja kegiatan masyarakat yang ditujukan pada gambar yang keempat? Gambar keempat. Gambar Ya. keempat adalah masyarakat yang sedang melakukan ronda malam. Oke, benar. Nah, itu gambar keempat. Jadi, mengapa masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar ini? Menurut anak-anak Ibu, mengapa? Biar aman, Bu, kampungnya. Oke, biar aman, bagus. Yang lain bagaimana? Nah, mengapa masyarakat Kampung Damai ini melakukan kegiatan tersebut, yaitu kewajibannya sebagai warga negara Indonesia untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya itu apa saja kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Kewajiban kita sebagai warga negara pada kehidupan sehari-hari, yang pertama menaati peraturan, kewajiban, dan menghargai orang lain, memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Nah, aku ingin bertanya, kewajiban kita di rumah bagaimana? Apakah anak-anak Ibu tahu apa kewajiban kita di rumah? Menolong orang tua, Bu.
Oke, benar, menolong orang tua. Ada yang lain? Nah, kewajiban kita di rumah, salah satunya tadi menolong orang tua, terus menyapu halaman, mencuci piring setelah makan, menghormati orang tua. Nah, itu adalah kewajiban kita di rumah. Terus untuk kewajiban kita di sekolah bagaimana? Ada yang sudah tahu apa saja kewajiban kita di sekolah? Bayar uang Bagaimana? Ada sekolah, yang Bu. Oke, bayar uang sekolah. Ya benar. Ada lagi? Nah, kewajiban kita di sekolah yang pertama tadi itu membayar uang sekolah, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, memperhatikan guru yang sedang mengajar, mengikuti upacara bendera, menghormati para guru, dan piket kelas. Itu adalah salah satu kewajiban kita di sekolah. Nah, bagaimana kewajiban kita di masyarakat? Nah, ada yang tahu anak-anak ibu kewajiban kita di masyarakat bagaimana? Nah, kewajiban kita di masyarakat yang pertama kita membuang sampah pada tempatnya, mengikuti kegiatan Karang Taruna, ikut dalam kerja bakti, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjenguk tetangga yang lagi sakit. Itu merupakan kewajiban kita di masyarakat. Nah, itulah materi tentang kewajiban kita dalam masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak Ibu telah pernah membaca proklamasi bangsa Indonesia? Belum, Bu. Belum. Oh, nah, di sini Ibu telah menyiapkan salah satu teks tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, siapa yang ingin membacanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Ami. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikemenangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Ya, Bu. Sudah. Oke, terima kasih Ami. Nah, dari makna proklamasi bangsa Indonesia itu ada lagi makna lainnya yaitu yang pertama, proklamasi sebagai pengakuan bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Yang kedua itu proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga itu proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat itu proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, apa saja sih perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan ini? Yaitu
perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, azas-azas, serta tujuan hidup bernegara. Sebagaimana telah dikemukakan proklamasi kemerdekaannya bahwa azas kerohanian Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terus perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa terhadap para perjuangan serta para pahlawan bangsa dan upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya makna nasional bangsa Indonesia. Nah, dari teks makna proklamasi bangsa Indonesia itu, Ibu telah membuat 3 latihan. Nanti silakan anak-anak Ibu kirim jawabannya di grup WA. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang contoh dari poster. Di sini telah Ibu buat contoh poster itu judulnya tentang tips sukses pubertas. Nah, dari gambar di atas kita dapat menyimpulkan bahwa poster merupakan informasi tentang pubertas pada anak laki-laki. Selain itu, poster tersebut juga memberikan informasi tentang cara menyikapi pubertas terjadinya pada anak-anak laki-laki dan perempuan. Nah, unsur apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster? Yang pertama ada judul. Judul yaitu singkat, padat, jelas. Yang kedua ada isinya. Isi poster tersebut yaitu tentang isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Sebaiknya dibuat dalam bentuk PowerPoint sehingga lebih efektif dan efisien. Yang ketiga itu gambar. Gambar yang menarik dalam poster. Yang kelima yaitu sumber atau daftar pustaka. Nah, dari pelajaran kita hari ini, apa yang kita dapat simpulkan? Bahwa yang pertama tadi adalah tentang kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Dan kedua yaitu makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang keempat itu cara atau unsur membuat suatu poster. Nah, apakah anak-anak Ibu ada yang ingin bertanya? Enggak, Tidak, Bu. Bu. Oke, tentang tugas yang Ibu berikan tadi, silakan anak-anak Ibu kerjakan, terus kirim lewat grup WA. Apakah paham apa yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Baik, demikianlah materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita terlebih dahulu membaca doa supaya nantinya kita pulang dengan keadaan selamat sampai tujuan. Siapa ingin membaca doa? Saya, Bu. Oke. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini,
Marilah kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.